kita akan bahas tentang yang namanya vokal variati atau variasi vokal ya. Mungkin buat sebagian kita ketahui, ternyata di dalam bukan hanya berbicara di depan umum atau public speaking, istilahnya membutuhkan yang namanya tonality atau intonasi ya Bapak Ibu. Ternyata di dalam berkomunikasi, kita tahu ada seorang yang bernama Albert Mehrabian, beliau adalah seorang psikolog ya. Beliau mengatakan bahwa berkomunikasi itu juga penting memiliki satu hal yang diperhatikan, salah satunya adalah intonasi. Nah, ternyata tonality nada itu sangat berpengaruh untuk kita berbicara. Bayangkan Bapak Ibu, hari ini kita berbicara nih, tapi tidak ada intonasi. Bayangkan saya berbicara dengan Bapak Ibu. Intonasi saya dari awal sampai akhir saya hanya datar. Terima kasih Bapak Ibu. Hari ini saya Fitrini ingin berbagi kepada Bapak Ibu. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Mungkin dalam 1 menit semuanya langsung matikan video dan langsung hilang sekejap ya. Karena merasa ini lagi mengikuti Spacecraft atau lagi mendengarkan ceramah gitu ya. Ceramah aja kita juga perlu belajar bagaimana variasi vokal. Kadang kita melihat ya Bapak Ibu, banyak orang mampu berbicara dengan baik, namun mereka kesulitan untuk menggunakan vokal mereka dengan baik atau variasi vokal. Jadi hari ini yang saya mau bagikan adalah bukan kebanyakan bahas secara teori, tapi saya mau ajak partisipasi Bapak Ibu. Di sini kita akan bermain dengan melatih vokal kita masing-masing. Jadi Bapak Ibu bisa mengenali vokal Bapak Ibu seperti apa. Sekarang kita akan bermain dengan volume ya. Volume di sini kita akan membaca per kalimat yang ada di depan layar ini. Nah, mungkin nanti Bapak Ibu boleh silakan siapa yang ingin berpartisipasi raise hand saja. Silakan baca per satu kalimat untuk satu orang dengan 2 nada berbeda. Ya, jadi bisa seperti kalimat pertama. Selamat, kamu lolos terpilih sebagai manajer. Nah, ini harusnya sesuatu yang bangga ya. Tidak mungkin sesuatu berita yang bagus kita sampaikan dengan kesedihan. Selamat, kamu lolos terpilih menjadi seorang manajer. Padahal udah dikasih posisi rank promotion yang bagus, masa kita bersedih? Harusnya ekspresi kita sangat semangat, antusias. Nah, ini volume itu adalah bagaimana naik turunnya. Seperti kita mendengar lagu ya, misalnya kadang kita lagi menyetir nih Bapak Ibu, kita ingin dong dengar lagu, kayaknya lagu ini asik nih didengar, biar saya tidak ngantuk di perjalanan, saya nyalakan, naikkan tinggi suaranya. Tidak mungkin semakin kecil kan, kita tidak akan kedengaran, apalagi kadang kita berbicara di telepon, halo iya dengan Pak Niko, hah siapa? Siapa? Tidak kedengaran gitu ya, jadi justru kita perlu naikkan vokal, halo, bukan berarti kita marah ya atau ngegas ya, halo Pak Niko, bukan. Tapi kita menggunakan intonasi yang naik, tapi intonasi yang bukan seolah-olah kita mencari masalah. Justru kita lagi menyambut gitu. Halo Pak Niko. Ada volume orang yang, halo Pak Niko. Nah gitu. Jadi saya mau undang dulu ya, karena saya udah sebut Pak Niko kebanyakan ya. Pak Niko pasti udah merasa gelisah, saya panggil terus. Jadi saya mau undang Pak Niko nih. Pak Niko boleh kesediaannya untuk Siap. mencoba. Wah, dia semangat ya, kayak lagi ditawarkan sudah mau menawarkan diri. Wah, siap, hormat. Baik, silakan Pak Niko boleh di kalimat yang kedua nih. Silakan menggunakan 2 nada yang berbeda. Siap-siap kalimat pertama. Kalau Pak Niko saya tahu tipikalnya untuk kalimat-kalimat semangat itu udah lulus lah ya. Kalau yang dengan intonasi yang coba kalimat kedua dulu nih. Silakan. Ya. Oke. Ceritanya telepon nih. Apa? Si Anton terpapar COVID? Kalimat kedua? Ya itu tadi. Ya, dengan nada yang lain lagi, satu nada lagi. Coba. Satu nada. Ya. Boleh improvisasi kalimat ya? Nggak harus gitu ya? Boleh, silakan. Si Anton terpapar COVID ya? Ya, semoga si Anton segera lekas sembuh ya. Wah, tepuk tangan tuh Pak Niko. Luar biasa ya. Jadi kelihatannya kalau tadi kita lihat Pak Niko itu sedang mengucapkan kalimat kedua itu tidak ada ekspresi bahagia ya, karena beritanya berita sedih gitu. Jadi tanpa kita sadari Bapak Ibu, di saat kita sedang berbicara dengan intonasi tersebut, ekspresi wajah kita pasti berubah, benar ya? Tidak mungkin kita lagi baca apa si Anton terpapar COVID, kita tersenyum, tidak mungkin, karena
Kita tidak bisa bohongi antara dengan mimik wajah kita dengan intonasi kita. Pasti itu langsung satu jalan gitu lah, satu jalur. Terima kasih Pak Niko. Boleh pilih satu orang Pak untuk melanjutkan kalimat ketiga. Oke, saya pilihnya yang laki-laki atau yang perempuan? Bebas Pak, yang penting cuma punya 2 jenis kelamin, laki-laki dan perempuan ya Pak. Ya, karena sudah berulang kali berbicara dengan Bu Putih Retno Ali, maka mohon kesediaannya supaya dia menyampaikan suaranya yang bagus. Terima kasih Pak Niko. Silakan kita sambut, berikan tepuk tangan untuk Bu Putih. Apa yang bisa dilakukan saat pandemi seperti ini? Boleh satu nada lagi? Apa yang bisa dilakukan saat pandemi seperti ini? Wah, tepuk tangan untuk Bu Putih. Luar biasa ini semuanya. Belum diajarin udah lulus ini kayaknya Bu Rona ya. Wah, terima kasih ya ekspresinya ya, kelihatan ya. Jadi di saat kita membaca itu sangat berpengaruh. Makanya emosional kita itu juga naik. Bukan berarti kita lagi marah ya Bapak Ibu, tapi dengan kita berbicara, istilahnya seperti kita juga storytelling, itu juga berpengaruh sehingga audiens yang mendengar juga masuk merasakan oh apa yang sedang disampaikan. Terima kasih Bu Putih. Boleh pilih satu rekan lagi untuk di kalimat terakhir? Pak David. Silakan Pak David, boleh. Ya Bu Fitri ini mungkin yang kalimat terakhir ya. Kalau misalkan dia seorang calon pemilu atau apa, kalau menang dia pasti bilang terima kasih sudah mendukung saya. Tapi kalau kalah mungkin nadanya bisa pelan, dia sedih. Terima kasih sudah mendukung saya. Tepuk tangan untuk Pak David. Benar ya, jadi kalimat ini kadang melihat situasi ya, bagaimana cara kita mengungkapkannya. Di saat kita sedang punya ekspresi bahagia, senang, kita ucapkan pasti dengan intonasinya lebih tinggi. Jikalau dengan flat, datar, atau turun, berarti dengan keadaan yang sedang tidak happy gitu ya. Nah, berikutnya lagi adalah, ini juga sama, tone-nya. Memainkan selain volume, tone itu juga berpengaruh ya, bahwa nada itu, bagaimana sih kita harus naik turunnya. Kadang saya baru menyadari ya, kenapa waktu zaman kita sekolah Bapak Ibu, kita sering ya disuruh membaca gitu ya, per paragraf. Yang sering terjadi adalah kita membaca itu ya udah asal-asalan. Kamu sangat bertalenta. Nah, seperti itu ya. Ternyata baru di saat saya menyadari, saya masuk ke Toastmaster, saya belajar berbicara di depan umum, saya baru menyadari kenapa kita diminta untuk belajar banyak baca buku. Dan ini sangat berpengaruh. Di saat kita belajar membaca bahwa gimana cara memainkan kalimat itu. Nah, seperti kalimat pertama, kamu sangat bertalenta. Wah, Pak Wijaya, kamu sangat bertalenta, Pak. Nah, itu berbeda ya. Jadi kita bisa menggunakan nada bagaimana kita mengekspresikan terhadap orang yang kita ungkapkan seperti itu. Boleh saya minta kesediaan Pak Lugas untuk kalimat kedua? Oh, kalau ini harusnya happy ya, Pak ya. Belum silakan. Oh, ya, oke. Kamu sangat bertalenta. Kamu tuh sangat bertalenta. Oke, coba di kalimat yang kedua, Pak. Ya. Kamu, kalimat yang kedua. Oh, apa? yang kedua. Ya, 1 miliar. Ya, benar. Oh, salah ya saya ya. Gak apa-apa, gak apa-apa. Sorry. Apa? Saya dapat 1 miliar? Hah? Saya dapat 1 miliar. Tepuk tangan tuh Pak Lugas. Luar biasa sekali ya. Nada itu berpengaruh ya. Jadi kalau misalnya tadi tanpa kita lihat ekspresi wajahnya Pak Lugas, kita juga harusnya tahu ya, sebenarnya Pak Lugas itu sedang happy atau tidak. Karena kelihatan bermain yang dinamakan dengan tonality, ya, nada intonasi tersebut. Boleh saya minta kesediaan Pak Budi untuk kalimat ketiga, Pak? Boleh dengan 2 nada berbeda. Kenapa musibah ini menimpa saya? Kenapa musibah ini menimpa saya? Tepuk tangan untuk Pak Budi, ini ekspresinya luar biasa sekali ya. Jadi Bapak Ibu
makanya kenapa kadang kalau tadi kita udah sempet ya ada bahas juga tentang pada saat di breakout room, saya lihat juga ya di agenda itu dikatakan bahwa ada permainan fokus bahasa tubuh itu berpengaruh. Kalau tadi kita lihat ekspresi Pak Budi kelihatan ya bagaimana cara memainkannya, intonasinya juga dimainkan jadi lebih maksimal kelihatannya. Nah, ini yang terakhir saya minta kesediaan Bu Febriani, boleh Bu? Silakan boleh di-unmute. Terima kasih sudah membantu saya. Nah, satu nada lagi. Terima kasih sudah membantu saya. Tepuk tangan untuk Bu Febriani. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi. Nah, itulah Bapak Ibu tonality ya, intonasi bagaimana jikalau kita membaca sebuah kalimat atau mengungkapkan terhadap orang lain. Jadi kalau kita berbicara seperti ini, yang tadi saya lihat banyak rekan-rekan dari Bapak Ibu sudah membawakan dengan topik yang bagus, namun kadang kita lupa memainkan intonasi, volume, bahkan kecepatannya, jeda, itu diperhatikan. Sehingga akhirnya topik yang sangat menarik membuat audiens bingung karena tidak tahu jedanya di mana, lagi sampaikan apa, dan ekspresinya seperti apa. Dan sekarang saya ingin mengajak dua rekan, boleh bebas mau laki-laki atau perempuan, boleh membuat sebuah percakapan. Ini ceritanya adalah seorang anak yang sedang menceritakan kesedihannya kepada ibu karena dikarenakan ujiannya sedang kurang memuaskan. Silakan. Siapa bersedia boleh? Mungkin Pak Niko ya, Pak Niko sebagai anaknya lah ya. Oke, siap. Bu Putih boleh sebagai ibunya Bu Putih ya. Ini kayak rekan yang sangat kompak ini saya lihat. Silakan. Kesedihannya ya. Oke. Iya. Boleh saya stop dulu. Silakan. Mungkin boleh dibantu spotlight. Silakan ya. Untuk Pak Niko sebagai anak yang sedang sedih menceritakan kesedihan kepada ibunya yaitu Ibu Putih. 3, 2, 1, action. Umi, sekarang ya panggilnya kan Umi ya. Ibu, hasil UAS hari ini kayaknya kurang memuaskan. Apakah saya kurang belajar atau banyak main atau terlalu banyak main game atau terlalu banyak bergadang atau terlalu banyak keluar rumah? Oh, nggak ada belajarnya ya, sehingga kurang belajar. Mohon dimaklumi ya Umi, janji untuk kedepannya akan lebih baik lagi. Dan uang sakunya jangan dikurangi ya Umi ya. Nah, kalau kamu bilang nilainya jelek, nilai kamu berapa? Nilainya 50 dari skala 60, Umi. Yuk, kita habis ini sama-sama perbaiki nilai bareng-bareng sama Umi. Siapa tahu kamu butuh istirahat lebih banyak, vitamin yang lebih banyak, atau ada pelajaran-pelajaran yang kamu nggak ngerti. Jangan disimpan sendiri ya, Nak. Ya. Terima kasih ya Umi. Semangat lagi. Tepuk tangan untuk Pak Niko dan Bu Putih. Habis ini belajar ya Pak Niko ke rumahnya Bu Putih ya. Baik, terima kasih. Nah, kemudian Bapak Ibu itu ya salah satu percakapan. Jadi biasanya kalau saya juga sering mementoring anak-anak itu seperti itu karena lebih mudah untuk dipahami bagaimana cara berbicara itu. Jadi seperti kalau kita bilang storytelling. Jadi Bapak Ibu lihat di depan layar ini, Bapak Ibu, jikalau yang punya anak bisa nih melatih diri seperti kalau anak-anaknya suka nih bercerita kalau malam hari ingin tidur. Nah, ini bisa digunakan cerita-cerita anak-anak gitu loh, kancil dan buaya diceritakan gitu. Suatu hari ada seekor kancil yang sedang berjalan-jalan di dalam hutan untuk mencari makanan. Karena makanan di sekitar kediamannya telah berkurang, sang kancil pun pergi untuk mencari di luar kawasannya. Dan itu bisa dimainkan. Jadi kalau buat Bapak Ibu, dengan tanda koma berarti itu kalimat kita belum selesai. Makanya kita perlu dengan nada yang masih naik. Jikalau kita sudah mengakhiri sebuah kalimat, maka kita turunkan dengan nada rendah ke bawah. Dan itu sebagai tanda titik.
Nah, ini yang sering perlu diperhatikan buat Bapak Ibu, sehingga kita tahu laju perjalanan kita berbicara seperti apa. Dan ingat juga untuk jeda Bapak Ibu. Kadang kita sering baca, suatu hari ada seekor kancing lain sedang berjalan-jalan. Itu nggak ada jeda, akhirnya bingung. Ini lagi berbicara tentang apa? Ini sedang punya topik apa? Sehingga audiens tidak memahami dan menangkap pesan yang disampaikan. Kemudian, kalau Bapak Ibu, ekspresi itu berpengaruh ya. Mungkin ini sedikit luar dari yang namanya variasi vokal, tapi ini berpengaruh. Di saat kita bercerita, wah selamat Bu Rona telah memenangkan 1 miliar. Berarti ini ekspresi kita sangat bahagia, kita mengungkapkan. Tidak mungkin di saat kita menyebutkan selamat Bu Rona, tapi ekspresi saya sedih. Selamat Bu Rona. Tidak ya, itu berpengaruh. Makanya Bapak Ibu, ekspresi itu juga dimainkan di saat kita berbicara di depan audiens kita. Sehingga di saat intonasi berpengaruh, audiens melihat juga dengan ekspresi dan mereka juga bisa merasakan. Dan yang berikutnya adalah tentang artikulasi. Nah, banyak orang merasa buat apa belajar artikulasi? Ini berpengaruh karena kadang saking kita dikejar waktu ya, akhirnya kita berbicara itu tidak terstruktur dengan baik, sehingga kadang kita bisa lidah ini sepertinya berputar-putar gitu ya, tergulung-gulung di dalam mulut kita. Karena kalimat yang kita sampaikan terulang lagi, terulang, dan bahkan kadang salah bicara. Bapak Ibu bisa menggunakan artikulasi seperti ini. Jadi latih diri seperti kuku kaki kakak kakakku kayak kuku kaki kakek kakekku. Kuku kaki kakak kakakku kayak kuku kaki kakek kakekku. Jadi sehingga ini memudahkan kita untuk setiap harinya bisa berbicara lebih slow dan soft juga, tidak banyak kesalahan karena kita udah terbiasa mau bicara cepat, mau berbicara semangat, mau berbicaranya santai atau apapun, kita sudah bisa berbicara dengan baik. Dan Bapak Ibu, vokal variati yang Bapak Ibu juga bisa menggunakannya adalah dengan 3 bagian ini. Jadi seperti humming. Humming itu adalah kita bisa sambil praktekkan ya, bibir atas dan bawah itu bisa dilengketkan. Kemudian kita bisa bersuara atau bernyanyi. Nah, buat orang yang melatih vokal ini biasanya juga mereka dilatih. Jadi kita sambil tutup, kita sambil bisa nyanyi. Nah, ini bisa sambil nyanyi, misal kita lagi mandi, kita lagi lakukan aktivitas, kita boleh sambil humming seperti ini untuk melatih supaya kita bisa membuat vokal kita lebih baik lagi. Dan yang berikutnya adalah lip trill. Lip trill ini adalah jari tangan diletakkan di ujung kedua bibir ini, kemudian kita naikkan dan kita bunyikan seperti ini. Nah, ini mungkin kadang orang tidak sadari ya, di usia kita seperti ini aja kadang kita masih kesulitan bibir ini bisa dilakukan lip trill. Tapi ini perlu dilatih untuk membuat kita melatih agar bagian sekitaran bibir ini tidak kaku. Karena biasanya kita jikalau kita ingin berbicara, paling yang sering terjadi kita jadi kaku, bingung ya, mau bicara apa, rasanya kagok gitu istilahnya. Nah, ini yang di saat saya mengikut pelatihan olah vokal, ini yang diajarkan, bahwa setiap hari kita lakukan 21 hari challenge. Jadi latih terus, lakukan terus, dan face stretch. Face stretch itu gerakan mulut, seperti digerakkan ini, kemudian ke depan, ke kanan, ke kiri. Nah, kalau buat Bapak Ibu yang melakukan face stretch dan kelihatan wajahnya masih ganteng dan cantik, berarti itu belum melakukan face stretch. Karena face stretch itu jikalau dilakukan, wajahnya tidak akan cantik dan ganteng. Karena bibirnya akan dijulur ke depan, ke kanan, ke kiri. Jadi silakan latihan sambil direnggangkan rahangnya seperti ini. Dan hati-hati Bapak Ibu ya, tidak terlalu kuat, karena jikalau rahangnya patah bukan tanggung jawab dari Bu Rona dan tim, itu tanggung jawab masing-masing. Jadi tidak terlalu semangatnya sampai lupa, ini rahang juga perlu dijaga dengan baik. Jadi latihan pelan-pelan setiap hari. Nah, itu yang perlu dilakukan seperti itu. Ya, bisa ya Bapak Ibu ya. Jadi itu the simple way, cara yang paling mudah untuk kita lakukan. Nah, saya mau nutup dengan satu quotes ya dari seorang Catherine Saunders. Beliau ini adalah pengarang penulis, kalau kita tahu The Lego Encyclopedia, yang kita tahu penulis dia pengarangnya. Jadi dia tulisnya adalah menentukan nada dan gaya kita itu sama-sama penting. Kadang kita menjadi seorang pembicara, kita mikir, wah
kerennya kayak Bu Titin, pengen punya suara seperti beliau, pengen punya gaya seperti beliau gitu ya. Tidak salahnya kita boleh mengikuti gaya seseorang, tapi ingat dalam menentukan nada dan gaya kita itu sama-sama penting. Kita harus tahu dulu bagaimana sih cara bicara saya termasuk suara apa, apakah saya suara cempreng, suara tinggi, atau suara apa, sehingga di saat kita berbicara kita jadi tahu porsi kita. Bahwa di saat saya berbicara saya harus hati-hati menggunakan intonasi saya supaya tidak terlalu tinggi sehingga cempreng, supaya tidak terlalu rendah sehingga datar flat, tidak ada variasi, dan saya harus setarakan seperti apa. Makanya hari ini Bapak Ibu, kita sebagai seorang speaker, pembicara, kita perlu juga memainkan yang namanya vokal variety. Tidak bisa bicara hanya selamat siang Bapak Ibu. Tapi bagaimana di saat kita bilang selamat siang Bapak Ibu, boleh berikan tepuk tangan untuk diri Anda sendiri. Nah, itu dimainkan, di mana kita harus semangatin, kita harus pakai volume tinggi, volume rendah. Di saat kita bercerita sedih, kita menggunakan ekspresi dan intonasi rendah. Bayangkan Bapak Ibu, di saat itu saya tidak memiliki apapun. Saya hanya punya modal 50.000. Nah, ini beda lagi mainkan nada. Sehingga sebagai audiens mereka menanggapi, mereka memahami apa yang sedang kita sampaikan. Daripada kita menyampaikan semua dengan nada yang sama. Dan akhirnya audiens tidak mendapatkan message atau pesan yang disampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan boleh bermanfaat buat Bapak Ibu. Mari sama-sama latih, karena saya percaya setiap orang diciptakan punya volume, punya suara, punya gaya masing-masing dengan ciptaan dari Tuhan. Terima kasih.